Suka nungguin sholat nggak? Woi, enggak juga San. Kalau Anda pulang ke akhirat nanti jangan kayak pulang liburan. Ya, liburan kan pulang bawa baju kotor. Maka kalau pulang ke hadapan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita ketemu lagi Zayaners di Zayan Talk, Learn Talk NCR. Untuk kesempatan kali ini masih barengan Bro Ricky. Mau ngelanjutin yang ngeri-ngeri dikit tak? Apa masih penasaran? Masih penasaran. Urusan apa sih waktu itu ngomong deh? Apa? Husnul khotimah ya? Husnul khotimah kita kan ngobrol. Cuma kan apa ya? Kata Ustadz masih banyak poin-poinnya gitu. Nah, ini balik lagi sini deh kita Jadi PR tanya aku lagi ya. nih. Nanti lanjut lagi gitu dia bilang, kagak bisa nanti tidur lanjut kali. lagi. Dia kagak bisa tidur. Tapi pernah gak sih Bro Ricky, saat kita dalam kondisi tenang lah ya, mau tidur gitu, pernah mikir gak sih, nanti gua mati gimana ya? Apa Wah, kalau itu mah bukan pas lagi tenang, lagi nggak tenang juga mikirin itu. Mikirin itu ya. Pokoknya kalau kemana-mana kepikirannya apa? Wah, jantungan nih gue tiba-tiba nih gitu. Iya. Ada aja pokoknya Karena pikiran kayak gitu. mikir kayak gitu Iya. ya, lagi olahraga lagi apa? Nyut dikit aja kan langsung takut kan. Parno, di Iya, parno. parno. Insyaallah. Bingung kan bawa pulang apa ntar gitu. Tuh, masih banyak. Langsung ke Ustadz aja kita ya. Wah, langsung aja Pokoknya dong. kalau yang nyusahin ke Ustadz aja. Kalau kita Kita bagian ngelemparnya aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Betul. warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau Ya. lanjutin nih. Ustadz. Iya. Tadi tentunya Bro Ricky juga pasti ada beberapa pertanyaan yang ingin diutarakan ke Ustadz gitu. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita mengenai husnul khotimah. Baik. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, wassalli wassallim ala nabiyina Muhammad. Insyaallah kita akan bahas lagi trik-trik agar kita husnul khotimah. Kita mah cuma usaha aja ya. Mudah-mudahan akhir yang baik akan kita dapatkan dengan usaha yang baik tentunya. Nah, yang kemarin kita bahas tauhid, doa ya, agar tidak didekati syaitan ketika sakaratul maut, kemudian berprasangka baik kepada Allah. Dan poin selanjutnya supaya kita husnul khotimah memang diantaranya ya tadi Ricky bilang ingat mati. Ya, ingat mati. Karena orang ingat mati itu menyebabkan banyak hal. Satu, dia kata Imam Qurtubi orang jadi cepat tobat karena dia ingat mati lah. Kedua, dia akan segera beramal. Ya, orang kalau ingat mati kan segera beramal. Apalagi yang main sepeda itu. Aduh. Dan nyut-nyutan dikit dia berhenti. Astagfirullahaladzim. Asli, saya punya. Asli, saya punya jemaah itu suka lari. Dia tuh selalu zikir sambil lari itu. Karena dia takutkan kejadian apa-apa terjadi. Entah ditabrak mobil dari belakang atau dia meninggal dadakan, ya. Dan sebenarnya kalau kita ingat mati itu banyak positifnya sebenarnya daripada negatifnya. Kenapa? Karena orang ingat mati itu dianggap orang cerdas sama Nabi. Kita kan sering ditanya orang cerdas apa sih gitu kan. Orang cerdas, orang pinter ini itu kan ya. Tapi Nabi malah bilang orang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan. Itu orang cerdas. Bahkan mengingat kematian ini akan banyak hal yang merubah dia. Dia nggak zolimin orang, gitu kan? Kalau mau utang juga mikir-mikir, nih gue bisa bayar apa kagak. Apalagi masalah dosa. Makanya poin selanjutnya ketika kita berharap husnul khotimah, hendaklah kita banyak mengingat kematian. Karena mengingat kematian ini akan menghasilkan banyak perubahan-perubahan positif di antara 3 hal tadi. Dia akan segera bertobat, segera beramal, kemudian hidupnya bersyukur. Ya. Sedangkan orang yang tidak mengingat kematian, maka dia akan dapat hukuman 3 hal juga. Lama bertobatnya, lama dalam beribadahnya, gak segera, yang tapi hidupnya tidak akan pernah bersyukur. Makanya ini poin selanjutnya nih, langkah trik-trik agar kita husnul khotimah itu suka ingat mati. Kayak sholat aja kalau pengen khusyuk ingat mati. Sholatlah seperti orang yang mau berpisah. Fasholli sholatal muwadda. Itu poin yang mengingat kematian ini akan membuat orang jadi bertobat. Nah, makanya ini adalah salah satu poin selanjutnya setelah
tauhid, baik sangka, doa, itu suka ingat mati. Akan banyak. Bahkan ingat mati itu ibadah. Dan jadi kalau kita lagi mikir nih, kalau gue mati gimana? Itu ibadah loh. Ya, jadi Anda tuh ibadah tuh tidak Allahu Akbar gitu. Ibadah itu termasuk Anda merenung tentang ingat mati, itu ibadah. Tapi nggak kebanyakan juga kan? Iya. Stres sendiri. Ya, yang pasti harus ada imbang lah ya. Kita ingat mati, tapi yang penting karena gini loh, mati itu kan ada dua ya. Ada yang mendadak, ada yang pakai proses. Mati mendadak bisa jadi hukuman kalau dia nggak bertobat. Tapi mati mendadak bisa jadi karunia kalau dia sudah bertobat. Kenapa mati mendadak bisa jadi karunia? Nggak berobat dulu bro, nggak habis duit dulu, bener nggak? Yeah. Nggak nyusahin orang, kan baru ya habis ratusan juta mati juga. Ya, makanya ketika dia mati mendadak, terus sudah bertobat, itu bagian karunia. Makanya Imam Bukhari nyuruh kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena takut mati mendadak. Dan Imam Bukhari termasuk yang mati mendadak. Dia termasuk yang mati mendadak. Makanya Syekh Utsaimin juga mewasiatkan hati-hati dengan mati mendadak. Mati mendadak tuh banyak banget dan itu tanda-tanda kiamat tuh. Iya, baru mau nanya saya. Iya, tanda-tanda kiamat itu banyak yang mati mendadak. Luar biasa pengetahuannya. Iya. Saya tadi nunggu selaknya, ternyata udah disebut duluan. Biar kelihatan dalam ya. Iya. Ya, tapi mati mendadak bisa jadi karunia, nggak perlu berobat dulu, nggak perlu apa ya, nggak perlu nyusahin orang dulu, asal dia sudah bertobat. Nah, itu maka poinnya tobat dulu. Ya, mudah-mudahan kita ya kalau kita boleh milih sih ya, ya kita pengen milihnya enak kan? Enak ya, sakit dulu gitu ya dihapusin dulu kan dosa lewat sakit. Ya, itu sakitnya milihnya ya. yang iya. Ya, coba lu yang enak-enak apa coba? Yang enak-enak. Lagi tidur nggak kerasa gitu kan? apa maksudnya kalau kita meninggal tuh tergantung apa yang kita jalanin, amal-amal apa yang kita punya, terus kebaikan-kebaikan apa yang kita punya itu menentukan kematian kita nggak, Ustaz? Caranya gimana? Iya bisa. Jadi manusia itu mati bagaimana kebiasaannya. Ya memang ada riwayat seperti itu, manusia mati bagaimana kebiasaannya. Ya oleh karena itu kebiasaan kita apa ya kita akan mati dalam keadaan itu. Cuman ya bagi Allah bisa saja seorang mati dalam keadaan apapun. Yang penting tadi dia tauhid. Dalam keadaan bertauhid ya. Tapi banyak orang mati dia suka maksiat ya mati lagi maksiat. Dia suka ke masjid ya mati lagi ke masjid. Itu banyak terjadi seperti itu. Kemudian juga poin selanjutnya setelah kita taubat tadi bicara taubat, pentingnya taubat. Karena itu salah satu di antara cara kita husnul khotimah. Yang selanjutnya adalah ada amalan-amalan khusus untuk meraih itu. Apa itu? Ini kalau tadi kan amalan umum doh ya, amalan umum. Sekarang ada paket khusus nih. Ya kayak ini nih. Iklan dulu. Ya. Kayak kirun makarun ya. Iya, ini kan jadi bicara makanan ya. Ini bicara jurus. Jadi gini, ada amalan khusus agar kita husnul khotimah. Yang pertama itu sedekah. Ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, shadaqatus sir tudfi ghadabar rabbi. Sedekah diam-diam itu menghindari murkanya Allah. Dalam riwayat lain, ya sedekah itu benar-benar memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajin sedekah. Apalagi sedekahnya diam-diam. Ya sedekah kalau terang-terangan ujiannya banyak ya. Sedekah di posting kan ya, sedekah posting itu belum ada yang unlike ya. Foto dulu bro. Ya, jadi ini amalan khusus loh supaya kita tidak dimurkai oleh Allah. Makanya boleh aja sedekah ente ya Allah, hindari aku dari murkamu. Masya Allah. Ya syukur-syukur gede ya. Tapi masa artis kecil ya. Tapi kalau sedekah itu mendingan gimana saat gede terus apa? Continue gitu ya. Yang penting amal itu sedikit tapi terus-terusan. Tapi ada orang memang pelit ya. Jadi dikit dirapel. Sebenarnya ya sedekah itu yang penting terus-terusan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan
sedekah disebutnya sedekah sepasang. Jadi sedekah sepasang itu apa sih? Gue juga bingung ya dari riwayat sedekah sepasang. Ternyata sedekah sepasang itu maksudnya adalah sedekah yang sudah jadi kebiasaan. Makanya yang mau kecil mau besar yang penting ikhlas kan ya, yang penting ikhlas. Makanya ini amalan khusus nih bro. Ya, Ricky dan keluarga, Rocky, ya. Kalau pengen husnul khotimah di samping yang sudah kita bahas, ini amalan khusus loh yang ditentukan oleh Nabi. Kalau Anda pengen dihindari dari murkanya Allah, sedekahlah. Apalagi sedekahnya diam. Ya. Kemudian ada lagi nih. Ini hadis lumayan panjang. Ya. Malam ini Rabbku mendatangiku. Lalu beliau menyebutkan hadis sampai kepada perkataan, dia berfirman kepadaku, ya Muhammad, tahukah engkau dalam urusan apa para malaikat di langit berselisih? Jadi dalam urusan apa sih malaikat di langit itu berbeda pendapat, berselisih gitu ya. Lalu aku pun menjawab, ya dalam urusan derajat serta kafarat. Urusan dalam masalah derajat dan kafarat. Kemudian apa nih maksudnya urusan derajat dan kafarat ini yang diperselisihkan oleh malaikat? Disebutkan bahwa ini amalan khusus yang luar biasa. Melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Satu. Dalam hadis ini. Kemudian menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin. Jadi memang wudhu dalam keadaan dingin itu selama nggak berbahaya ya. Itu benar-benar bagus bro. Ya kita maunya pakai air hangat. Ya, padahal bagus wudhu dalam keadaan dengan air dingin, dalam arti kata selama tidak berbahaya. Menunggu sholat sesudah sholat. Apa ulangi? Menunggu sholat. Sudah sholat. Terus berjalan ke masjid, berjalan menuju sholat berjamaah, terus menyempurnakan wudhu. Ya, nunggu dalam keadaan dingin. Barang siapa yang telah menjaganya, yang menjaga tadi itu, maka ia pun hidup dalam kebaikan dan mati pun dalam kebaikan serta dosanya bersih sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Ini 3 amal khusus loh Bu, supaya hidup baik, mati baik. Apa tuh? Tadi ya di sini diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa siapa yang bisa menjaga 3 amal, langkahkan kakimu ke masjid. Langkah kaki ke masjid itu Bu, 1 langkah menghapuskan dosa, 1 langkah naik derajat loh. Man tatahhara fi baiti summa masya ila baitin min buyutillah yaqdari dia faridatan faraidillah kana khatwatu wahidahuma takhattuhati wal akhar tarfa'u darajah. 1 langkah ke masjid itu menghapuskan dosa, 1 langkah lagi naikin derajat. Apalagi untuk sholat Jumat. Ini yang lebih ajib buat sholat Jumat. Apa tuh? Mandi pakai parfum. Wah, datang ke masjid, deketin imam dan lain sebagainya, pokoknya bagus deh. Tapi kagak main HP, kan ada orang nggak usah Jumat khusyuk banget, kagak berisik main HP dia. Maka 1 langkahnya kayak puasa 1 tahun, 1 langkahnya kayak tahajud 1 tahun. Lihat di kitab Shalatul Mu'min. Itu khusus untuk sholat Jumat aja. Kalau sholat Jumat bagus jalan ya. Apalagi di townhouse ke situ kan lumayan banyak ya. Ya. Motor nggak boleh sih. Tapi tetap ya orang naik motor kan pakai jalan juga. Nggak mungkin kan motor lo nyampe tempat imam. Iya. Dituntun motornya. Yang penting bawa motor. Jadi intinya ini amalan khusus. Tadi kan sedekah. Jadi amalan khusus supaya mati husnul khotimah adalah sedekah. Apa tujuan sedekah? Menghindari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Ricky banyak sedekah, Rocky juga banyak sedekah. Yang kedua adalah melangkahkan kaki ke masjid. Ya, karena ternyata dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Abbas ini, siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, maka dia akan mati dalam keadaan baik dan hidup dalam keadaan baik. Kemudian wudu ketika dalam keadaan apa tadi? Dingin dengan air yang dingin ya, menyempurnakan wudu dalam keadaan dengan air yang dingin, pokoknya dia wudu dengan air yang biasa gitu ya. Kemudian apa tadi terakhir? Menunggu sholat. Setelah sholat. Jadi habis maghrib lu nungguin isya. Habis tahajud nungguin subuh, habis subuh nungguin syuruk ya. Siapa yang melakukan 3 amal ini amalan khusus nih, maka dia hidup dalam kebaikan dan mati pun dalam kebaikan serta dosanya diampuni sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Ini amalan khusus loh, Bro. Yang lain umum semua tuh. Ini khusus. Cuma 4 ya. 4. Ingat ya, sedekah, jalan kaki ke masjid, wudu dengan air dingin ya, kemudian menunggu sholat demi sholat. Insyaallah suka nungguin sholat nggak? Woi,
Enggak juga, Sat. Dia jujur aja ya. Saya nungguin transfer, Sat. Nungguin transfer. Astagfirullah. Iya. Kayak mungkin dari inilah kayak maghrib ke isya kan tanggung. Maghrib ke isya. Tempatnya Biasanya sih itu paling maksudnya paling bukan paling sering juga ya, maksudnya yang dilakukan ya paling enggak ya maghrib ke isya. Ya karena kan tanggung ya. Apalagi di Mekah Madinah ya. Oh, kalau itu mah kalau bisa nggak keluar masjid. Bukan, makan juga tanggung. Iya. Balik udah azan. Udah azan lagi. Mau belanja juga tanggung ya. Jadi memang harus ada kebiasaan kita suka nungguin sholat. Malah kalau nungguin sholat dari maghrib ke isya itu saatnya pintu langit terbuka loh bro. Salah satunya pintu langit terbuka itu ketika maghrib ke isya, apalagi Anda dalam keadaan menunggu sholat. Dan orang yang menunggu sholat itu dia dalam keadaan sholat. Menunggu sholat dalam keadaan sholat. Maka enggak, dia dihitung dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat. Ente nungguin maghrib kayak Isa kan? Ya walaupun cuman dia dikit-dikit WA gitu ya, mungkin ada yang nanya, bikin zikir, ya aduh bosan ya baca. Orang yang nungguin sholat itu dianggap sebagai orang sholat. Dalam hadis riwayatkan oleh Muslim. Di masjid. Iya masa di toko. Kan niatnya nungguin. Kalau di rumah gimana ya? Iya, tapi ini di masjid, ya di masjid. Jadi siapa yang menunggu sholat demi sholat, ya dari maghrib ke isya misalnya, maka dia dianggap orang sholat. Jadi walaupun dia duduk aja zikir, dia dianggap orang sholat. Makanya ada sahabat Nabi yang begitu dia sakit bukannya di rumah istirahatnya, dia malah ke masjid. Kenapa nggak di rumah istirahat, santai, enak tempatnya? Saya pengen di masjid nungguin sholat, karena kalau saya lagi nungguin sholat mati, maka saya mati lagi sholat. Dan malaikat doainnya Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, buat orang yang nungguin sholat, ampuni dia, sayangi dia. Bahkan malaikat doainnya yang ketiga apa? Allahumma tub alaihi, ya Allah terima tobatnya. Jadi kata ulama, siapa yang pengen tobat dengan cara yang gampang, duduklah sebelum sholat dan duduklah habis sholat. Itu tobat dengan cara yang gampang loh. Kenapa? Nungguin malaikat doa. Iya. Jadi kalau misalnya gue datang ke masjid nih ya, sebelum maghrib ya sebelum maghrib duduk nih, bukan habis maghrib kan duduk masih ya bekobliyah kan masih ada tuh nungguin gitu ya. Itu malaikat doanya 2, ampuni dia, sayangi dia. Terus saya sholat maghrib, habis maghrib nungguin lagi, maka malaikat doanya 3, ampuni dia, sayangi dia, terima tobatnya. Makanya kata para ulama, siapa yang pengen tobat dengan cara yang gampang, duduklah sebelum sholat dan duduklah habis sholat. Bisa disiasatin tuh Sat. Asarnya dekat-dekat maghrib. Oh itu berarti lu telat ya. Tiga bro ya. Kan asar maghrib kisah. Iya asar nih ya kan dekat-dekat maghrib. Asar nanggung maghrib kan. Bisa nanggung Rapel isya. 3 sekalian kan. Taib. Ya, Masya Allah. Ya banyak ya amal-amal yang memang bisa menghantarkan kita menuju husnul khotimah. Yang terakhir mungkin ya, ini ada satu doa yang bagus dibaca sebelum tidur. Sebelum Tidur, tapi ya kayaknya gue pesimis ya kalau lu hafal ya. Kita catat aja, kita masih bisa baca. Jadi doa ini dibaca sebelum tidur. Jadi jika engkau akan tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Kan sunnah ya, wudu sebelum tidur itu. Kemudian berbaring di sisi kanan. Lalu baca doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwatu amri ilaika, wal ja'tu dhuhri ilaika, ragbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Udah ya Allah panjang banget itu ya. Udah keburu tidur kayaknya. Kita ngebatin aja. Nah, siapa yang sebelum tidur baca doa ini, kemudian dia mati, mata alal fitrah. Dia mati dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah Islam. Itu doa Zainus, kalau ada yang hafal mantap banget ya. Bisa ngapalin doa itu. Ya, hafalin ya. Dia aja belum hafal. Antum harus hafal. Ricky bisa hafalin nih ya. Bisa. Kayaknya istrimu hafal kali. Ngafalin mah bisa. Niat enggak gitu. Sebenarnya nggak harus dihafalin ya, baca aja ya. Ya baca. Baca aja sebelum tidur. Maka banyak kan ya orang sebelum tidur tuh mukanya bercahaya loh.
Bang, saya nggak pernah lihat. Cai handphone. Oh, Iya. lagi tidur tuh di atas waktu itu. Wah, ini kan ada sekarang ya model-model gitu. Jadi Zainal semuanya ya, ini doa bagus dan jarang ada yang hafal. Mungkin baru denger ya? Baru. Saya baru denger ya. Kayaknya saya udah pernah dikasih tahu juga, Iya. cuma ya udah lewat gitu. Kalau kita belum tahu artinya kali ya. Iya. Ya, jadi siapa yang baca doa ini sebelum tidur, tapi dia wudhu dulu, wudhu, kemudian miring ke kanan, lalu berdoa dengan doa ini Allah maslam itu tadi, Miring ya, dulu, Ustaz. ya, miring dulu ke kanan, ya. Kemudian malam itu dia mati, mata alal fitrah, dia mati dalam keadaan fitrah, Di mana dalam keadaan fitrah itu adalah bagian dari husnul khatimah. ya, mati dalam keadaan Islam. Kan sering dengar khatib Jumat bilang apa? Wala tamutunna illa wa antum. Kok gak bisa nerusin ya? Ya. Jadi ketahuan setan. Jumatan apa kagak sih itu deh. Cuma lagi musuh-musuhnya. Kan ini khatib Jumat juga ngomong ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lu udah datang apa belum? Ah, itu dia. ya. Biasanya kok kalau ngomong akhir aja diterusin gitu ya. Ini kagak diterus-terusin. Udah dengerin aja gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa dihafalkan dan itu insyaallah mudah-mudahan ya trik-trik tadi itu bukan dari saya ya. Ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Riki bisa ngamalin ya Riki ya. Insya Allah saya belajar banyak saat ya Amin, dari Masya Allah. yang kita bahas nih udah 2 kali nih. Yang penting kalau buat saya saat ya, menurut saya sih kalau misalkan kita sebagai manusia kan bakalan meninggal gitu kan. Ya kita jangan pulang kayak dari liburan lah. Sat. Iya betul. Maksudnya kalau liburan kan kita pulang bawa baju kotor ya. Oh, Sengaja bajunya dicuci dulu kan. Dan pulang baju bersih. Masya Bagus Allah, juga. penutup. Benar juga. Kirain gue banyak salahnya. Banyak saat. Ntar kalau saya kasih tahu, Bener juga. Buat contekan gue juga tuh ya. Ya Enas, kalau Anda pulang ke akhirat nanti jangan kayak pulang liburan. Ya, liburan kan pulang bawa baju kotor. Maka kalau pulang ke hadapan Allah, cuci dulu baju. Masya Allah. Itu kata dia. Hebat, Masya Allah. Saya belajar dari dia. Itu doang saya belajar dari dia tuh. Oke, Zainal. Alhamdulillah. Thank you Bro Ricky. Sudah hadir dapat ilmunya dari Ustadz Agus Hendra. Insyaallah. Insya Allah juga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita Ya, semua amin. untuk menggapai husnul khatimah. Amin, amin. Sampai ketemu lagi Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.